Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Ibu Wahyu Dia Suryani. Kisah-kisah dari Ibu Wahyu selalu menarik, selalu keren untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Keluarga pengabdi setan, santet barong nogo gede. Apa sudah tidak bisa dipertimbangkan lagi Pak Jonas? Tanya Dirman dengan wajah memelas. Loh, apanya lagi yang masih harus dipertimbangkan Pak Dirman? Kan sudah jelas-jelas kita kalah tender. Ya sudah, berarti semuanya batal dan tidak jadi, jawab Jonas dengan wajah acuh tak acuh. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang sudah terlanjur saya beli ya Pak? Tanya Dirman lagi. Loh, itu kan salahnya Pak Dirman sendiri. Kemarin itu kan saya hanya menyuruh Pak Dirman untuk mengecek harganya saja di beberapa pabrik. Saya tidak menyuruh Pak Dirman beli kok, jawab Jonas lagi dengan ketusnya. Ya, Bapak memang tidak menyuruh saya untuk membeli, tapi Bapak yang menyuruh saya untuk membooking semua bahan-bahan tersebut dengan meyakinkan saya kalau kita pasti akan menang tender Pak. Pabrik jelas tidak mau hanya sekedar di booking. Mereka minta kepastian paling tidak DP 50% dari total pesanan. Semua uang saya sudah saya masukkan ke dalam DP Pak. Bahkan saya sampai pinjam bank dengan jaminan rumah, bengkel, dan juga kendaraan saya, kata Dirman hampir menangis. Loh, itu namanya resiko pekerjaan dong Pak. Kan jelas dalam perjanjian kita, saya yang cari tender, Pak Dirman yang bagian pengadaan barang dengan keuntungan 40-60. Saya udah ikhlas loh Pak, cuma dapat 40% saja, terang Jonas. Kemarin-kemarin waktu tender-tendernya gol, Bapak dapat banyak. Bapak senang-senang aja tuh. Tidak ada tuh ngasih-ngasih saya bingkisan kek, apa kek. Sekarang baru kalah tender sekali aja lah kok saya dikejar-kejar terus kayak debt collector ya. Iya Pak, saya tahu Pak. Tapi kalau kemarin-kemarin kan nilai tendernya tidak besar Pak, hanya puluhan juta. Itu pun saya untung sedikit. Jadi walaupun untung, tapi saya tetap tidak bermewah-mewahan. Tapi sekarang nilai nominal besar sekali Pak, lebih dari 10 miliar Pak, ujar Dirman lagi. Ya, memang semakin besar tender, memang semakin besar resikonya Pak. Harusnya kan Bapak sebagai pemain lama tahu dong, jawab Jonas sambil menyulut cerutunya. Sebagai partner bisnis, harusnya kalau untung kita untung sama-sama Pak. Sedangkan kalau rugi ya kita rugi sama-sama lah Pak Jonas. Atau paling tidak Bapak kasihlah saya 50% dari total kerugian saya Pak, kata Dirman sedikit memohon. Loh. Ya nggak bisa dong Pak Dirman. Saya juga punya perusahaan yang harus saya jaga cash and flow-nya. Kalau saya kasih ke Pak Dirman apalagi jumlahnya cukup besar, jelas itu bisa berpengaruh dong pada perusahaan saya, bisa-bisa gulung tikar saya, kata Pak Jonas sambil menghembus-hembuskan asap cerutunya. Dirman menghela nafas panjang. Hancur sudah semua harapannya untuk memohon bantuan pada Jonas, seorang bos pabrik batako yang sudah sejak 10 tahun ini menjadi partner bisnisnya. Ya, 10 tahun yang lalu Dirman berkenalan dengan Jonas secara tidak sengaja saat mereka berdua tengah sama-sama berlibur di Pulau Bali. Sebagai seorang karyawan kecil, saat itu Dirman mendapatkan bonus yang lumayan dari perusahaan tempat dia bekerja, sehingga dia mengajak istri dan 2 orang anaknya. Yang pertama anaknya laki-laki bernama Hilman dan anak yang keduanya perempuan bernama Hilda untuk berlibur di Pulau Bali dengan menggunakan mobil sewaan. Di pulau itulah dia berkenalan dengan seorang pengusaha kaya bernama Jonas. Mereka saling berbincang dan mengobrol. Awal-awalnya hanya basa-basi tentang masalah hobi, anak-anak, dan politik, sampai akhirnya pembicaraan mereka pun melebar ke masalah pekerjaan.
Jonas mempertanyakan apa pekerjaan Dirman. Dirman pun menjawab bahwa dia hanyalah pegawai kecil di sebuah perusahaan ekspor-impor. Ya, kita tidak akan bisa maju kalau seumur hidup kita hanya menjadi pegawai, Pak Dirman, kata Jonas saat itu. Dulu saya juga cuma seorang pegawai, tapi Bapak lihat kan sekarang. Saya sudah punya perusahaan sendiri. Saya bisa punya uang berlebih dan bisa mengajak keluarga liburan seperti ini hampir setiap bulan. Tidak perlu nunggu dapat bonus. Terang Jonas sambil tertawa. Pada awalnya Dirman sedikit tersinggung dengan ucapan Jonas. Akan tetapi setelah beberapa saat dia terdiam, dia mulai membenarkan ucapan Jonas. Memangnya apa pekerjaannya Pak Jonas? Tanyanya kemudian. Oh, usaha saya sebenarnya tidak terlalu besar, Pak. Ya, cuma pabrik kecil yang membuat batako. Tapi sampingannya yang begini, katanya sambil menunjukkan ibu jarinya. Jadi saya itu kan punya banyak rekanan yang tersebar di banyak perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun BUMN. Jadi kalau mereka butuh apa-apa, mereka bisa kontak saya, ya semacam pengadaan barang-barang lah ya. Untungnya mungkin gak seberapa sih, cuma sekitaran 1.000 sampai 10.000 aja per item. Tapi mereka tuh butuhnya banyak, ribuan. Jadi bisa Pak Dirman bayangkan dong betapa keuntungan saya besarnya. Jonas tertawa lagi. Boleh juga ya Pak, kalau sekiranya Pak Jonas mau berbagi, boleh saya dikasih job dong Pak. Nilainya nggak besar nggak apa-apa lah, yang penting bisa untuk tambah-tambahan, pinta Dirman. Boleh. Kebetulan saya sedang mencari partner karena memang kesibukan saya di pabrik batako saya yang sekarang semakin banyak pesanan. Kadang memang saya sedikit kewalahan lah ya untuk memenuhi permintaan pengadaan barang. Terang Jonas. Maka sejak saat itu Dirman menjadi partner Jonas dalam pengadaan barang-barang. Jonas yang mencari tender sedangkan Dirman yang mencari barangnya. Pada awalnya nilainya memang tidak seberapa, hanya sekitar puluhan juta saja, dan semakin berkembang menjadi ratusan juta dan keuntungannya pun sudah mulai bisa dirasakan. Bahkan Dirman sampai memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di kantor ekspor impor agar bisa fokus di pekerjaan barunya. 10 tahun sudah dia bekerja sama dengan Jonas. Dirman pun sudah bisa membeli rumah baru yang ukurannya lebih. 10 tahun sudah dia bekerja sama dengan Jonas. Dirman pun sudah bisa membeli rumah baru yang ukurannya lebih besar dari rumah lamanya. Mobil pribadi pun sudah bisa dia beli. Bahkan dia bisa menikahkan Hilman, anak lelakinya, dengan Siska, putri seorang pengusaha kaya, dengan pesta yang mewah. Sekarang dia pun sudah dikaruniai seorang cucu laki-laki berusia 5 tahun. Selain itu, dia bisa membuka bengkel mobil dan motor kecil-kecilan yang diserahkan kepada Hilman untuk dikelola. Sampai akhirnya dia mendapatkan job besar dari Jonas yang nilainya di atas 10 miliar. Awalnya dia ragu karena baru kali ini dia mendapatkan job di atas 2 miliar. Akan tetapi Jonas terus-menerus meyakinkan dia bahwa tender kali ini pasti gol. Sehingga akhirnya dia pun nekat memasukkan sertifikat rumah, sertifikat bengkel, dan BPKB mobilnya sebagai jaminan untuk DP barang-barang apa saja yang dibutuhkan nantinya. Akan tetapi pada kenyataannya Jonas kalah tender, sedangkan Dirman sudah memberikan DP sebesar 50% kepada masing-masing pabrik yang barangnya akan dibeli, dan nilainya tidak main-main. Tentu saja hal itu membuat Dirman shock. Dia sudah berusaha mencari pinjaman ke sana ke sini untuk membantunya menutupi hutang di bank, akan tetapi tidak ada yang bisa membantu. Bahkan harapan terakhir kepada Jonas pun tidak membuahkan hasil. Dirman melangkah gontai memasuki pintu rumahnya. Istrinya pun membukakan pintu untuk Dirman. Melihat wajah kusut Dirman, istrinya hanya terdiam. Dia tahu suaminya pasti sedang banyak pikiran. "Sudah makan, Pak?" tanyanya. "Sudah," jawab Dirman berbohong. Dirman merasa tidak memiliki selera makan sama sekali. Dipandanginya, wajah istrinya lekat-lekat, wajah seorang wanita yang sudah dengan sabar mendampinginya selama puluhan tahun. "Bu, jaga anak dan cucu kita ya. Kamu pasti kuat. Kamu pasti bisa," kata Dirman. "Bapak ini ngomong apa sih?
Ya kita jaga sama-sama dong Pak. Memang Bapak mau kemana? Tanya istrinya dengan tatapan khawatir. Bapak tidak kemana-mana kok Bu. Cuma agak lelah saja, jawab Dirman. Dia lalu menyeloncorkan kakinya di sofa panjang. Tiba-tiba saja terdengar suara mobil memasuki rumahnya. Lalu terdengar suara celoteh anak kecil mengiringi langkah kaki yang memasuki rumah. "Kakek!" teriak bocah laki-laki itu menyapanya. Dirman tersenyum. Dia melirik cucunya yang baru pulang sekolah dijemput oleh ibunya. "Kek, lihat nih gambar Superman buatan Dio. Bagus kan kek?" tanya Dio sambil menunjukkan sebuah kertas gambar kepada Dirman. "Wah, bagus sekali. Dia pintar ya," kata Dirman sambil mengelus-ngelus kepala bocah itu. "Nanti kalau sudah besar, Dio harus bisa jaga papa ya. Jaga mama, jaga nenek, sama Tante Hilda," katanya lagi. "Ya kek, tenang aja. Dio kan kuat seperti Superman. Nanti Dio akan jaga semua yang ada di rumah ini," ujarnya sambil memperlihatkan gigi-giginya yang ompong di beberapa bagian. Dirman lalu berdiri dan melangkah keluar. "Loh, mau kemana toh Pak?" tanya istrinya yang baru masuk sambil membawa secangkir teh hangat. "Mau ke bengkel Hilman sebentar Bu," jawabnya. Bengkel Hilman memang lokasinya tidaklah terlalu jauh dari tempat tinggal Dirman, hanya perlu berjalan kaki beberapa meter saja keluar kompleks rumahnya. Lokasinya sangat strategis, yaitu di pinggir jalan raya utama, sehingga bengkel Hilman selalu tampak ramai oleh para pelanggan. Sesampainya di sana, dilihatnya Hilman dan beberapa orang karyawannya tengah mengotak-atik beberapa motor pelanggannya. Bengkel itu memang tidaklah terlalu besar, akan tetapi selalu ramai karena banyak pelanggan yang puas karena hasil kerja Hilman yang bagus dan dapat dipercaya. "Gimana Man? Ramai?" tanya Pak Dirman. "Alhamdulillah Pak, ramai," jawab Hilman sambil menoleh sebentar ke arah bapaknya lalu melanjutkan lagi pekerjaannya. Dirman mendekat. "Kamu hebat Man. Kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Kalau sudah sukses, jangan jadi orang sombong ya. Titip ibu dan adikmu Hilda. Jaga mereka baik-baik," ujar Dirman sambil menepuk-nepuk bau Hilman. Hilman yang sedang berkonsentrasi membetulkan motor langganannya tidak terlalu fokus dengan ucapan sang ayah. Hilman hanya mengangguk. "Beres Pak," jawabnya sekedarnya. Dirman mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu ia melangkah keluar bengkel. Akan tetapi tidak lama setelah Dirman keluar dari bengkel, tiba-tiba saja terdengar bunyi ramai teriakan orang-orang di sana. "Minggir!" Lalu terdengar bunyi dentuman keras. Lalu ramailah di jalan raya di depan bengkel Dirman orang-orang berhamburan untuk melihat apa yang terjadi. Tidak terkecuali Hilman. Dan betapa terkejutnya Hilman karena dilihatnya sang ayah sudah tergeletak di bawah sebuah truk besar. Badannya hancur terlindas ban truk tersebut. Hilman hanya bisa mematung, lalu semuanya gelap. Isak tangis masih mewarnai pemakaman Pak Dirman. Ibu dan adiknya Hilda saling berpelukan untuk menguatkan satu dengan lainnya, sedangkan istrinya Siska memeluk Dio yang juga menangis sambil menyebut-nyebut nama kakeknya. Kecelakaan yang menimpa ayahnya menjadi syok terbesar bagi keluarganya. Mereka semua betul-betul merasa kehilangan. Hilman tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan ayahnya dan kenapa ayahnya melakukan itu. Hilman juga baru tahu dari beberapa saksi mata kalau ayahnya memang justru dengan sengaja berlari ke arah sebuah truk yang tengah melaju kencang. 3 bulan setelah kematian Dirman, tiba-tiba saja datang surat dari bank yang meminta pelunasan hutang. Tentu saja Hilman dan semua keluarganya terkejut karena memang pada kenyataannya Dirman tidak pernah membicarakan masalah bisnisnya kepada semua keluarganya. Mereka juga tidak menyangka bahwa Dirman sudah memasukkan sertifikat rumah, bengkel, dan BPKB mobil mereka sebagai jaminan. Apalagi yang dipakai Dirman bukanlah bank resmi, hanya bank simpan pinjam dengan bunga yang teramat tinggi. Hilman mulai kebingungan karena bank hanya memberikan waktu 3 bulan untuk mulai mencicil tunggakan mereka yang sudah berjalan hampir 4 bulan, atau aset yang menjadi jaminan mereka akan disita.
Akhirnya, Hilman memutuskan untuk mendatangi partner kerja ayahnya yaitu Jonas untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya dan juga dia berniat untuk meminta sedikit bantuan kepada Jonas. Pertama-tama saya turut mengucapkan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggal dunianya bapak kamu. Ujar Jonas mengambil cerutu lalu menyalakannya. Maaf, kalau waktu pemakaman bapakmu saya tidak bisa datang karena ya begini, saya sedang sibuk, pabrik batako saya sedang banyak pesanan. Ujar Jonas sambil mengebuskan asap cerutunya. Apa bapak kamu tidak pernah menceritakan apa-apa tentang perjalanan bisnisnya? Tanya Jonas saat Hilman sudah duduk di hadapannya. Hilman menggeleng. Jonas mengangguk-anggukkan kepalanya. Oke. Jadi dalam dunia bisnis tentu kamu sudah paham kan, kalau selalu ada risiko yang harus ditanggung ya. Seperti bermain judi lah ya. Kalau kita beruntung ya kita menang, tapi kalau lagi apes ya bisa boncos. Apalagi bapakmu seperti salah perhitungan. Dia itu terlalu berani. Jadi dia langsung saja mendep semua bahan-bahan yang ditenderkan untuk menutup kemungkinan lawan membeli dari pabrik yang sama dan terbaik di kota ini. Tapi setahu saya, bapak saya adalah orang yang sangat perhitungan. Beliau tidak mungkin bertindak gegabah kalau tidak ada faktor yang menguatkan dia melakukan semua ini. Ujar Hilman. Jonas mengetuk-ketukkan jarinya di meja. Jelas dia tidak akan menceritakan kepada Hilman bahwa dirinya lah yang berusaha meyakinkan Dirman untuk mendep semua barang-barang itu dengan janji tender kali ini pasti gol. Ya mungkin bapakmu merasa tender kali ini pasti gol, jadi ya dia mungkin berani ambil resiko, kata Jonas. Jari tangannya masih mengetuk-ketuk di meja. Hilman yang melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jonas hanya diam saja. Toh dia pikir ayahnya pun sudah meninggal dunia, jadi tidak ada saksi untuk memaksa Jonas berbicara sejujurnya. Sebagai partner bisnis, bukankah sudah selayaknya untung dan rugi ditanggung bersama, Pak? Tanya Hilman. Kata siapa? Perjanjian kita dari awal itu tidak menyebutkan hal itu, apalagi tidak ada hitam di atas putih. Jangan so tahu kamu, jawab Jonas dengan nada meremehkan. Apa bapak tidak bisa membantu barang sedikit saja, Pak? Untuk terakhir kalinya sebagai mantan partner bisnis, kata Iman lagi dengan nada mengiba. Tidak. Usaha saya juga sedang seret. Saya tidak ada dana sisa untuk hal-hal yang tidak berguna, tolak Jonas dengan nada angkuhnya. Ucapan Jonas kontan membuat emosi Hilman naik. Saya yakin bapak saya bukan orang yang gegabah. Saya akan mencari bukti bahwa bapaklah yang memaksa bapak saya untuk melakukan semua ini. Mendengar ucapan Hilman, Jonas langsung berdiri. Saya rasa saya sudah cukup yang ngeladen kamu. Jadi sekarang saya minta kamu pergi atau saya panggilkan satpam untuk mengusir pengemis seperti kamu, bentak Jonas dengan kesal. Hilman langsung ikut berdiri. Dia menggebrak meja. Brak! Apa bapak bilang? Pengemis? Sudah tahunan bapak saya membantu usaha bapak. Bapak juga sudah mendapatkan untung kan? Sampai pabrik bapak bisa berkembang besar seperti ini. Jadi begini balasannya. Jadi begini Pak balasannya. Hilman ikut berteriak. Ribut-ribut di ruangan Jonas membuat satpam datang. Bawa orang ini keluar dari ruangan saya dan jangan pernah izinkan lagi dia untuk masuk ke tempat ini, teriak Jonas kepada dua orang satpamnya. Dua orang satpam itu langsung memegangi tangan Hilman dan menariknya keluar. Hilman masih meronta-ronta dengan mengucapkan sumpah serapah di hadapan Jonas sampai dua orang satpam itu melemparkannya keluar pabrik. Pergi, dan jangan pernah kamu datang lagi. Kalau tidak mau babak belur kami gebukin, ancam salah satu satpam sambil memegang tongkat. Hilman masih mengeluarkan sumpah serapahnya. Perasaan marah, malu, tersinggung di dadanya. Hatinya perih mengingat semua perkataan Jonas yang menyebut dia pengemis. Dia bersumpah akan membalaskan sakit hatinya kepada Jonas suatu hari nanti. Hilman berjalan gontai pulang ke rumah. Dia merasa putus asa. Sebagai tulang punggung keluarganya saat ini, dia merasa gagal. 3 bulan sudah dari waktu yang ditentukan oleh bank
Tapi Hilman belum mendapatkan uang untuk membayar cicilan sehingga akhirnya dia harus menerima kenyataan kalau rumah yang ia tempati, bengkel dan juga mobilnya harus disita oleh pihak bank. Dengan sisa-sisa uang yang dimiliki Hilman, anak dan istrinya, ibu dan adiknya Hilda akhirnya memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah kecil di tengah perkampungan padat penduduk. Siska, istrinya yang merupakan anak orang kaya, sudah mulai sering mengeluh. Hampir setiap harinya Hilman mendengar suara omelan dari istrinya, mulai dari kamar yang panas karena tidak ber-AC sampai kemana-mana terpaksa harus menggunakan motor. Dia sungguh-sungguh tidak terbiasa. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku," kata Siska suatu hari. "Apa maksudmu, Sis?" tanya Hilman. "Ya aku udah gak betah lah. Setiap malam aku gak bisa tidur, banyak nyamuk, gerah. Belum lagi badanku sekarang jadi hitam karena kemana-mana harus naik motor," keluhnya. "Sis, sabar ya. Namanya orang hidup, pasti ada pasang surutnya. Kadang di atas, kadang di bawah. Bukankah suami istri itu harus saling mendukung dalam susah maupun senang?" rayu Hilman dengan lembut. "Kalau senang sih oke lah, tapi kalau susah, tunggu dulu. Aku ini kan sejak kecil nggak pernah hidup susah. Orang tuaku juga selalu memberikan apapun yang aku mau. Bahkan aku mau menikah sama kamu karena aku melihat kamu bisa menghidupi aku dengan layak. Paling tidak seperti saat aku gadis dulu dan tidak malas seperti ini." Siska mengomel-ngomel tidak jelas. "Tapi aku kan udah berusaha sekuat tenaga untuk mencari pekerjaan baru, Sis," bela Hilman. "Oke, cari aja pekerjaan yang bagus dulu. Kalau sudah sukses jemput aku di rumah orang tuaku, oke?" kata Siska enteng. "Lalu Dio bagaimana?" tanya Hilman. "Ya jelas Dio ikut aku lah. Mau jadi apa dia tinggal di sini? Kasihan dia setiap malam keringetan gak ada AC. Mama papa aku pasti sanggup memberikan kehidupan yang layak di rumah mereka," tegas Siska. Hilman tak mampu menjawab. Dia hanya diam. Di satu sisi dia tidak ingin berpisah dengan anak dan istrinya, akan tetapi di sisi lain dia membenarkan ucapan Siska. Ya kasihan juga Dio dan Siska kalau harus tinggal di rumah sempit yang harus berhimpit-himpitan dengan ibu dan adiknya, sehingga akhirnya Hilman pun terpaksa merelakan istri dan anaknya pindah ke rumah mertuanya untuk sementara waktu. 1 bulan lebih Hilman berusaha mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Akan tetapi sampai sekarang dia masih belum juga mendapat pekerjaan. Dia mencoba mengisi hari-harinya dengan menjadi tukang ojek. Walaupun pendapatannya tidak menentu, tetapi paling tidak masih ada pemasukan untuk makan adik dan ibunya. Sampai suatu hari, perasaan rindunya kepada istri dan Dio tak tertahankan lagi. Kebetulan hari itu dia mendapatkan penghasilan yang lumayan dari ojek. Dia sempat mampir ke toko buah dan membeli setandan buah pisang kesukaan Dio. Dengan perasaan bahagia, Hilman mengendarai motornya menuju ke arah rumah mertuanya. Sesampainya dia di rumah mertuanya, dia melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam tengah terparkir di halaman rumah mertuanya. Seingat Hilman, mertuanya ini tidak memiliki mobil berwarna hitam. Dengan langkah perlahan dia melangkah menuju ruang tamu. Dan betapa terkejutnya dia ketika dari balik kaca jendela ruang tamu tersebut dia melihat Siska, istrinya, tengah berciuman dengan seorang pria. Emosi Hilman meningkat. Dengan kekuatan penuh didobraknya pintu rumah mertuanya itu. Siska dan laki-laki tersebut terkejut. Mereka langsung berdiri. Dan Hilman baru tersadar bahwa laki-laki itu adalah Arif, mantan pacar istrinya dulu. "Apa yang kamu lakukan, Sis? Kamu sudah gila ya? Kamu masih sah sebagai istriku, tapi kamu main gila dengan laki-laki lain," bentak Hilman. Urusan kamu apa?" Siska balik membentak. "Urusanku apa? Aku ini suami kamu, Sis." "Suami? Suami mana? Suami apa yang tidak sanggup memberikan nafkah lahir dan batin yang layak pada anak dan istrinya? Asal kamu tahu ya, sejak kamu jadi kerek, Arif lah yang selama ini memberikan aku sama Dio nafkah. Bahkan SPP Dio Arif juga yang bayar. Kamu apa? Status aja ayah, suami, tapi masalah nafkah nol besar." Plak! Tiba-tiba Hilman menampar pipi Siska yang tiba-tiba ditampar oleh Hilman sempat terhuyung ke arah belakang. Untung dengan sigap dia ditangkap oleh Arif. Arif yang tidak terima langsung memberikan pukulan ke wajah Hilman, tetapi Hilman sudah mengira kalau hal ini akan terjadi. Dia bisa menghindari pukulan dari Arif dan balik meninju perutnya. Arif langsung tersungkur. Melihat Arif tersungkur, Siska berteriak-teriak meminta tolong. Kedua orang tua Siska
Siska yang mendengar suara ribut-ribut segera keluar dan mendapati anaknya yang tengah menangis memegangi Arif yang tengah kesakitan. "Ada apa ini?" tanya ayah Siska dengan suara menggelegar. "Siska, Pak. Siska sudah berani berselingkuh pada laki-laki keparat ini," adu Hilman kepada ayah mertuanya. "Hilman, apa kamu sudah dapat pekerjaan yang layak?" tanya ayahnya Siska. Dia tidak menjawab pertanyaan Hilman, tetapi malah bertanya tentang soal lain. "Belum, Pak," ujar Hilman tergagap. "Nah, kalau kamu belum dapat pekerjaan yang layak, mau sampai kapan anakku menunggumu? Mumpung Siska masih muda, masih cantik, dan ada yang mau, ya sudah, ikhlaskan saja." Kata-kata dari ayah mertuanya tiba-tiba seperti petir yang menggelegar di hati Hilman. "Maksud Bapak apa, Pak? Bagaimana mungkin Bapak tega mengatakan hal itu pada saya?" tanya Hilman. "Justru itu yang mau saya katakan. Karena saya sayang sama Siska dan juga Dio cucu saya, maka saya tidak mau melihat mereka hidup sengsara kalau terus bersama denganmu. Siska sejak kecil saya pelihara dengan penuh kasih sayang. Semua keinginannya saya penuhi. Mau apa-apa dia bisa. Saya menyerahkan Siska padamu karena saya pikir kamu bisa membahagiakan dia lebih dari saya. Tapi kalau kenyataannya bersamamu dia malah menjadi menderita, maka saya minta maaf. Lebih baik kamu ceraikan dia sekarang juga," tandas ayah Siska. Mendengar ucapan dari ayah mertuanya, amarah di dada Hilman menjadi bergejolak. "Baik, baik, Pak. Jika itu memang mau kalian. Siska, mulai sekarang kamu saya ceraikan. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Tunggu pembalasanku. Hinaan kalian akan aku balas suatu saat nanti," kata Hilman dengan suara bergetar. Dilemparkannya pisang standar yang awalnya ia niatkan untuk oleh-oleh Dio, lalu dia pergi dari rumah itu dengan langkah lebar. Perasaan Hilman hancur lebur. Sakit hati yang teramat sangat telah membuat air matanya tak sanggup dibendung lagi. Perasaan sedih dan marah bercampur menjadi satu. Tekad yang bulat di dalam hatinya untuk membalas sakit hati orang-orang yang telah menghina dirinya terus-menerus bergemuruh seperti genderang perang yang ditabuh bertalu-talu. Sesampainya di rumah, Hilman mendapati adiknya Hilda telah menangis membenamkan kepalanya di pangkuan ibunya. Ibunya pun tampak berkali-kali mengusap air matanya yang meleleh di pipi. "Ada apa ini?" tanya Hilman dengan perasaan yang masih berkecamuk. Tidak ada yang menjawab. Dua orang wanita yang dikasihaninya itu masih menangis terisak-isak. "Ada apa?" tanya Hilman lagi dengan suara yang lebih tinggi. Hilda menengadahkan kepalanya lalu memberikan sesuatu kepada Hilman, sebuah benda kecil panjang. Hilman menerimanya dan betapa terkejutnya dia ketika tahu bahwa benda itu adalah sebuah tespek dengan 2 garis biru. "Kamu hamil?" tanya Hilman tidak percaya. Hilda tidak menjawab, tapi tangisnya semakin kuat. Ibunya hanya bisa membelai-belai punggung Hilda. "Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Belum selesai masalahku dengan Siska dan sekeluarganya, sekarang bertambah lagi dengan masalah adikku. Siapa? Siapa ayahnya?" "Apa Yunan?" tanya Hilman sambil berteriak. Hilman tahu bahwa Yunan adalah pacar Hilda. Hilda hanya mengangguk di sela tangisnya. "Kalau begitu, minta dia bertanggung jawab," kata Hilman lagi. "Sudah, tapi dia menolak, Kak," jawab Hilda masih sambil sesenggukan. "Apa? Kurang ajar. Berani-beraninya dia mau macam-macam. Ayo, antar aku ke tempatnya sekarang," ajak Hilman. Emosinya yang tadi sudah sedikit mereda karena masalah Siska kini kembali berkobar. Ingin rasanya saat itu juga Hilman membunuh orang, tapi Hilda masih diam saja. "Ayo," paksa Hilman tidak sabaran sambil menarik paksa Hilda. Hilda pun akhirnya menurut. Dia mengikuti Hilman naik motor menuju ke tempat tongkrongan Yunan pacarnya. Beberapa saat kemudian, sampailah Hilman dan Hilda di kafe tempat biasa Yunan dan teman-temannya nongkrong. Melihat kedatangan Hilman dan Hilda, Yunan langsung bangkit dan menghampiri keduanya. "Ada apa lagi sih?" tanya Yunan dengan sok. Dia tidak takut Hilda datang bersama dengan Hilman. Toh dia berpikir kalau sampai Hilman memukulnya, teman-temannya pasti akan membelanya. Kau harus bertanggung jawab atas kehamilan adikku Hilda," teriak Hilman sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah wajah Yunan. Emosinya benar-benar sudah di atas ubun-ubun.
Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Abang udah nanya belum sama adik abang? Udah pernah tidur sama siapa aja? Tanya Yuna dengan cara yang menyebalkan. Kurang ajar, lancang sekali mulutmu. Kamu pikir adikku ini wanita murah? Jawab Hilman dengan tangan terkepal. Ya kalau dia wanita baik-baik bang, gak bakalan lah mau mudahnya diajak tidur sama laki-laki yang bukan suaminya. Tugas Yunan. Sialan kamu Yunan. Bukankah kamu yang menjebak aku? Gara-gara keluarga kami bangkrut lalu aku cuti kuliah karena tidak mampu bayar UKT. Kamu menawarkan diri untuk menjadi teman curhat yang menyenangkan. Lalu kamu yang merayu akan membereskan semua masalahku. Kau mengambil kesempatan di saat pikiranku kalut. Kamu cekoki aku dengan minuman keras sampai aku tidak sadarkan diri. Lalu kamu, Hilda menangis tak sanggup lagi melanjutkan kata-katanya. Mendengar penjelasan dari Hilda, Hilman yang sudah emosi menjadi semakin naik pitam. Kurang ajar kau berudah paksa adikku. Hilman berteriak sambil mengarahkan pukulan tangannya ke wajah Yunan. Tapi Yunan tidak tinggal diam. Dia segera memanggil teman-temannya untuk membantu. Akhirnya keadaan malah berbalik. Hilmanlah yang menjadi bulan-bulanan Yunan dan kawan-kawannya. Hilda berteriak-teriak histeris melihat kakaknya dihajar beramai-ramai. Untung saja ada satpam kafe dan beberapa orang pengunjung lainnya yang melerai sehingga keadaan Hilman tidak semakin parah. Akhirnya dalam keadaan babak belur, Hilman pulang dengan Hilda yang masih terus menangis. Sesampainya di rumah ibunya, dia kebingungan melihat keadaan Hilman yang babak belur dan Hilda yang masih menangis. Ibunya lalu mengobati luka-luka Hilman sambil bertanya kronologinya sampai Hilman mendapatkan luka-luka itu, sedangkan Hilda dia langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci diri di sana. Sudah seharian penuh, Hilda mengurung diri di dalam kamar. Dia tidak mau keluar, bahkan untuk sekedar makan dan minum. Menjelang malam, ibunya menjadi khawatir. Berkali-kali dia mengetuk-ngetuk kamar Hilda, akan tetapi tidak ada sautan. Ibunya lalu meminta Hilman untuk mendobrak kamar Hilda, dan ketika Hilman berhasil mendobrak kamar Hilda, ibunya berteriak histeris karena ia mendapati Hilda yang sudah meninggal karena mengiris pergelangan tangannya dengan cutter. Hilman tertunduk lesu setelah memandangi foto keluarganya yang dipasang di ruang tamu rumah kontrakannya. Ya, dia baru saja pulang dari pemakaman ibunya. Ibunda Hilman meninggal dunia tepat 2 hari setelah kematian Hilda. Beliau mendapat serangan jantung dan sempat koma 2 hari di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Dunia Hilman terasa hancur. Dalam waktu yang berdekatan, dia kehilangan semua anggota keluarganya, ayah, ibu, dan adiknya. Ingin rasanya dia pun segera mengakhiri hidupnya untuk menyusul mereka, akan tetapi dia ingat dia masih memiliki Dio. Bagaimanapun juga Dio adalah anaknya, darah dagingnya. Suatu saat dia bertekad akan mengambil Dio dari mantan istrinya. Hilman sedang duduk termenung seorang diri ketika tiba-tiba saja pintu kontrakannya diketuk oleh seseorang. Hilman berjalan gontai, lalu dengan perlahan dibukanya pintu rumahnya dan tampaklah seorang wanita tua tapi masih cantik tengah berdiri sambil memegang tongkat di tangannya. Hilman, tanyanya. Hilman Hadisastrowijoyo. Tegasnya lagi, Hilman hanya mengangguk. Nenek tua itu lalu tersenyum. Tanpa dipersilakan, dia lalu masuk ke dalam kontrakan Hilman. Dia lalu duduk. Aku adalah nenekmu, ibu dari bapakmu, Dirman Hadisastrowijoyo. Namaku sendiri, Siti Mulatsi Hadisastrowijoyo. Katanya Hilman terperangah mendengar nama itu samar-samar. Dia ingat bapaknya pernah menyebut nama itu. Nenek saya. Tapi kata bapak keluarganya sudah meninggal semua dan dia tidak memiliki keluarga. Tanya Hilman bingung. Neneknya terdiam lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebenci itukah kamu kepada keluargamu, Dirman? Sampai-sampai kamu menganggap kami semua sudah mati. Katanya perlahan lebih kepada gumaman pada dirinya sendiri. Tatapannya menjadi sendu. Ada sedikit buliran air yang turun di matanya. Ya, ayahmu memang memutuskan untuk pergi dari rumah sejak tahu apa yang telah dilakukan oleh kakekmu, kata neneknya. Memang apa yang telah dilakukan oleh kakek?
Kok Bapak bisa sebegitu marahnya sampai tidak mau menganggap keluarganya lagi, Nek? Tanya Hilman penasaran. Keluarga kita secara turun-temurun adalah penjaga dari sebuah topeng raksasa yang biasa disebut barong atau barongan. Seperti barongsai pada kepercayaan masyarakat Tionghoa. Tetapi barongan milik keluarga kita tidak berbentuk singa yang berbadan naga. Tapi barongan milik kita berbentuk naga yang berbadan merah seperti geni atau api. Maka kita menyebutnya Barong Nogo Geni. Tutur neneknya. Barong Nogo Geni, ulang Irman. Ya, kita adalah penjaganya. Barongan itu memiliki kekuatan dahsyat. Kita sebagai Trah yang telah ditunjuk untuk menjaganya secara turun-temurun, akan tetapi bapakmu menganggap jika itu adalah perbuatan syirik, memuja setan, karena memang setiap waktu-waktu tertentu kami harus memberikan persembahan semacam sesajen, bukan nyawa, hanya kambing hitam, ayam cemani dan beberapa berampe lainnya. Sampai suatu ketika kakekmu memiliki musuh yang membuat fitnah keji, dan kakekmu meminta bantuan kepada Barong Nogo Geni untuk menyantet musuh-musuhnya. Dan Barong Nogo Geni pun akhirnya mengabulkan permintaan kakek. Kan tetapi, neneknya tidak melanjutkan ceritanya. Dia mengusap air mata yang semakin deras mengalir di pipinya. Nyawa kakekmu menjadi taruhannya. Nogo Geni meminta nyawa kakekmu untuk dijadikan abdi dalam untuk tugasnya menghabisi nyawa musuh-musuh kakekmu. Lanjutnya lagi setelah terdiam beberapa saat. Itulah sebabnya yang membuat bapakmu betul-betul marah kepada nenek. Bapakmu merasa keluarga kita adalah keluarga pemuja iblis dan bersekutu dengannya. Jadi dia memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan keluarga Hadi Sastro Wijoyo. Dia takut suatu hari nanti anak-anaknya pun akan menjadi tumbal dari Barong Nogo Geni. Lanjut neneknya lagi. Hilman mendengarkan cerita neneknya dengan takjub. Dari mana nenek tahu saya tinggal di sini? Tanya Hilman. Neneknya tersenyum. Aku tahu semuanya, Le. Mulai dari rumah lamamu, lalu kamu pindah ke rumah yang lebih besar, sampai sekarang kamu mengontrak di sini. Bahkan saat bapakmu meninggal, aku juga ada di sana, katanya Liri. Itu semua karena bisikan dari Nogo Geni yang sebenarnya selalu ada di sisi semua keturunan dari Trah Hadi Sastro Wijoyo, katanya lagi. Hah? Maksud nenek, Nogo Geni ada di sini? Tanya Hilman, kepalanya celingak-celinguk. Neneknya hanya mengganggu. Dan apakah benar Nogo Geni bisa dimintai bantuan untuk menghabisi musuh-musuh kita? Tanya Hilman. Apa maksudmu, Le? Kamu mau minta bantuan Barong Nogo Geni untuk menghabisi musuh-musuhmu? Tanya neneknya. Hilman mengangguk. Tidak, tidak. Jangan kamu ulangi kesalahan kakekmu. Barong Nogo Geni akan meminta nyawamu sebagai tumbal. Sedangkan kamu sekarang ini adalah penerus Trah Hadi Sastro Wijoyo satu-satunya. Aku tidak mau kehilangan dirimu untuk meneruskan tradisi kita sebagai penjaga dari Barong Nogo Geni, kata neneknya. Aku memiliki seorang anak laki-laki, Nek. Dan aku bersumpah, kau boleh mengambil anak laki-lakiku untuk kamu jadikan penerus penjaga Barong Nogo Geni, kata Hilman dengan wajah memohon. Dendam apa yang saat ini tengah mendera di hatimu, Le, sampai membuat kamu rela menukar nyawamu dengan menjadi abdi Nogo Geni? Tanya nenek Hilman. Keluargaku sudah hancur, Nek. Hancur karena keserakahan. Bapak dan Hilda terpaksa bundir karena manusia-manusia egois yang tidak punya hati. Ibu meninggal karena tak sanggup melihat orang-orang yang dicintainya pergi satu demi satu. Dan aku dijauhkan dari anakku karena keadaan yang aku sendiri tidak inginkan. Ayo, Nek, bantu aku, Nek. Kalau memang nenek sayang padaku, izinkan aku meminta tolong kepada Nogo Geni untuk membalaskan dendamku. Sebagai gantinya aku bersumpah akan memberikan Dio sebagai penerus Trah Hadi Sastro Wijoyo. Hilman berusaha meyakinkan neneknya. Wanita tua itu memandang Hilman dengan perasaan yang sulit diartikan. Setelah sekian lama, akhirnya dia mengangguk lemah dan Hilman pun tersenyum. Tapi ada beberapa ritual yang harus kamu lakukan sebelum kamu bisa meminta bantuan kepada Barong Nogo Geni, Le, kata neneknya. Saya sanggup, Nek. Apa saja akan saya lakukan asalkan dendam terbalaskan, jawabnya penuh keyakinan.
Seminggu setelah itu, tampak Hilman dan neneknya sudah berada di bawah kaki Gunung Garangganong untuk melakukan ritual pemanggilan Nogo Geni lewat media barong atau topeng besar yang berbentuk naga dengan badan panjang berwarna merah menyala laksana api atau geni. Kamu harus mandi air kembang dari 7 sumur, Le. Semacam diruat untuk membersihkan diri. Setelah itu berdiam dirilah di bawah kaki gunung ini semalam. Yakinkan tekadmu dan sampaikan keinginan terbesarmu untuk menghabisi musuhmu. Sebutkan siapa-siapa saja yang ingin kau santet dalam hati. Saat tengah malam kamu tunggulah. Apabila terdengar suara lecutan keras, itu berarti keinginanmu akan dipenuhi oleh Nogo Geni dan kamu harus segera memakai topeng itu lalu menarilah untuk menghibur sang Nogo sampai terdengar bunyi kokok ayam pertama. Tapi apabila sampai menjelang fajar kamu tidak mendengar suara lecutan sama sekali, itu artinya sang Nogo tidak merestui hajatmu. Maka pulanglah. Jelas nenek Hilman. Hilman mengangguk-angguk sambil mengingat-ingat semua yang dikatakan oleh neneknya. Setelah Hilman diruat dengan cara dimandikan air kembang dari 7 sumur, neneknya lalu membakar kemenyan dan memutari Hilman sebanyak 7 kali sambil mulutnya berkomat kamit. Setelah itu Hilman duduk bersila sambil memejamkan mata dan memusatkan pikiran akan semua hajat yang ingin dia lakukan, siapa saja orang-orang yang akan disantetnya lewat barong Nogo Geni. Saat tengah malam, Hilman menunggu dengan harap-harap cemas. Dia tidak mendengar suara apapun, bahkan suara binatang malam yang biasanya ramai di daerah pegunungan pun tidak terdengar. Hilman hampir saja putus asa, namun tiba-tiba terdengar bunyi cetar yang sangat keras. Hilman segera mengenakan barong Nogo Geninya dan anehnya, saat dia memasang barongan itu di kepalanya, dia langsung mendengar bunyi gamelan yang ditabuh bertalu-talu dan seperti ada ratusan orang yang mengelilinginya dan bersorak-sorai. Hilman lalu meliuk-liukkan badan dari barongannya yang panjang dan berwarna merah seperti naga api. Di tengah-tengah Hilman menari, sesekali dia berusaha mengintip lewat mata barongannya untuk melihat siapa yang bersorak-sorai atau yang sedang memainkan gamelan, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Suasana tetap sepi tanpa ada seorang pun, tapi suara gamelan dan sorakan yang keras membuat Hilman terus-menerus menari sambil meliuk-liukan badannya mengikuti irama bunyi gendang. Hampir 5 jam lamanya Hilman menari. Rasa letih karena barongannya yang lumayan berat sudah tidak lagi dihiraukan. Sampai kemudian Hilman mendengar bunyi ayam jago yang menandakan bahwa fajar sudah menjelang. Dan tiba-tiba saja bunyi gamelan dan suara sorak-sorai orang ramai pun menghilang berganti dengan keheningan. Hilman melepas barongannya. Dia terengah-engah dan barulah dia merasakan letih yang teramat sangat karena barongan yang berat perlu pun membanjiri badannya dan Hilman pun jatuh pingsan. Saat Hilman terbangun, orang yang pertama kali dilihatnya adalah sang nenek. Hilman mencoba bangun tapi dicegah oleh neneknya. Istirahatlah dulu, Le. 2 hari sudah kamu tidak sadarkan diri dan dalam waktu 2 hari itu Nogo Geni sudah melaksanakan tugasnya. Dendammu kepada musuh-musuhmu sudah dia tuntaskan. Semuanya sudah mati. Nogo Geni sudah mengirimkan santet terdahsyatnya. Musuh-musuhmu mati dalam keadaan mengerikan. Mereka dililit oleh naga besar berwarna merah sampai seluruh organ dalamnya hancur, kata neneknya. Seminggu kemudian, Hilman ingin membuktikan semua ucapan neneknya. Dia pun lalu pergi ke pabrik Jonas dan ternyata benar, ya, Jonas sudah mati. Lalu dia mendatangi tempat Yunan pacar Hilda. Teman-temannya pun bilang kalau beberapa hari yang lalu Yunan pun sudah mati. Dan terakhir dia pergi ke rumah mertuanya. Dia ditemui oleh ibu mertuanya. Ibu mertuanya mengatakan kalau ayah mertuanya dan juga Siska meninggal dunia secara bersamaan dengan kondisi yang aneh. Tapi Hilman tidak peduli. Kedatangannya ke sana adalah untuk menjemput Dio karena Hilman merasa dialah yang berhak atas hak asuh Dio setelah ibunya meninggal. Hilman membawa Dio ke kediaman neneknya. Tolong jaga Dio ya, Nek. Seperti janjiku, aku harus menyerahkan Dio untuk menjadi penerus penjaga barong Nogo Geni.
Aku sudah puas dengan kematian musuh-musuhku. Dan sekarang aku siap untuk menjadi abdi abadi Nogogeni, kata Hilman. Papa mau kemana? Tanya Dio karena dia melihat Hilman akan pergi meninggalkannya. Dio mau ikut papa, katanya lagi hampir menangis. Dio di sini dulu ya sama nenek. Papa mau cari uang yang banyak untuk Dio, agar Dio nanti bisa beli mainan. Lagian Dio kan Superman, Dio anak kuat. Dio harus bisa jaga nenek ya, kata Hilman dengan mata berkaca-kaca. Mendengar nama Superman, anak laki-laki berusia 5 tahun itu langsung tersenyum. Siap papa, Dio pasti akan jaga nenek, kan Dio anak yang kuat. Papa yang semangat ya kerjanya. Nanti kalau pulang, papa bawa uang yang banyak, biar bisa beli mainan, katanya lagi. Hilman tak sanggup berkata apa-apa lagi. Dia langsung memeluk anaknya dan mencium kepalanya. Cukup lama dia tahu ini adalah pertemuannya yang terakhir. Buru-buru dilepaskan pelukannya dan Hilman pun melangkah pergi meninggalkan Dio dan neneknya untuk menjadi abdi abadi sang Nogogeni. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wahyu Dia Suryani kan. Keren banget kisahnya, bener-bener nggak nyangka. Jadi ciri khas Bu Wahyu dia nih bener-bener kita disajikan sesuatu yang nggak kita kira nih. Bagaimana di sini Hilman yang sudah tersakiti ya, kehilangan bapaknya, ibunya, adiknya, istrinya, bahkan anaknya diambil alih juga. Hidupnya terasa hancur. Di situ muncullah seorang nenek-nenek yang mana nenek mengaku sebagai seorang neneknya dari keluarga Hadi Sastrowijoyo. Ternyata keluarganya ada keluarga pengabdi setan, yang mana keluarganya mengabdi kepada Barong Nogogeni, yang mana di sini Barong Nogogeni bisa juga diperintahkan untuk menyantet. Dan bagaimana di sini Hilman menghabisi satu persatu musuhnya ya, mulai dari Pak Jonas Juragan Batako yang sudah menipu ayahnya dan pacarnya Hilda adiknya juga, dan di sini juga terakhir istrinya sekaligus mertua laki-lakinya, yang dimana dia sudah sakit hati dibuatnya disikat semua. Berarti selesai, sudah tuntas, tapi dia harus menjadi pengabdi seperti yang mana itu sudah dilakukan oleh sosok kakeknya terdahulu. Luar biasa kisahnya, keren, pakai banget Bu Wahyu Dia. Terima kasih atas kisah luar biasanya, dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.